Selamat datang kembali bersama saya di channel Dini Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film dari Filipina. Film ini berkisah seorang guru yang menikah dengan rentenir demi menebus hutang keluarganya, hingga berakhir dengan perselingkuhan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang hendak melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung sekolah. Wanita itu bernama Luna. Namun ternyata itu hanya hayalannya saja. Ia berprofesi menjadi seorang guru sebuah sekolah menengah pertama. Setelah itu ia pun pulang ke rumahnya. Adegan berpindah lagi kepada Luna yang baru saja tiba di rumahnya. Dia melihat suaminya sedang memecat salah satu pegawainya. Suaminya ini sangat kejam dan kasar. Dia bernama Abe. Setiap malam ia selalu membajak sawahnya Luna. Namun, Luna selalu menolaknya karena Abe ini orang yang sangat keras, maka ia memajaknya secara paksa. Luna yang tidak tahan atas perilakuan suaminya itu, lantas bercerita kepada bibinya untuk pergi meninggalkan suaminya itu. Namun, bibinya berkata, jika ingin pergi, Luna harus melunasi hutang yang sudah menumpuk kepadanya. Karena Abe lah yang membayar semua pengobatan ibunya di rumah sakit kala itu, hingga Luna terpaksa menjadikan dirinya sebagai jaminan. Pada keesokan harinya, Luna yang hendak kembali bekerja di sekolah tempat ia mengajar. Namun di perjalanan ia dikagetkan dengan suara baku tembak antara polisi dengan dua orang perampok. Satu perampok pun tumbang dan tertembus timah panas. Karena panik, perampok yang bernama Diego tiba-tiba ia menjadikan Luna sebagai sandera agar ia bisa melarikan diri dari polisi itu. Sesampainya di lokasi, Diego lantas meminta Luna untuk diam dan mengikuti arahannya. Ternyata Luna dibawa ke gedung tua yang tidak berpenghuni, dan sampai di sana, Luna diikat dengan tali layaknya sandera. Luna yang masih syok dan tidak menyangka akan mengalami hal tersebut, lantas berpikir untuk melarikan diri dengan alasan ingin buang air kecil. Namun ternyata toilet di sana tidak bisa digunakan, dan Luna pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Saat malam tiba, terlihat Diego yang masih terpukul atas kematian rekannya yang tak lain pamannya sendiri. Luna menanyakan apa rencana Diego selanjutnya. Luna pun menyarankan untuk menyerahkan diri saja dan dia akan menjelaskan kepada polisi bahwa Diego telah berbuat baik kepadanya. Sontak Diego emosi dan menodongkan pistol kepada Luna. Melihat Luna yang menangis ketakutan, Diego pun meminta maaf karena telah terbawa emosi. Sesaat setelah kejadian itu, Luna pun berpikir bahwa Diego bukanlah orang yang jahat. Suasana pun berubah menjadi hangat. Mereka saling bertukar cerita satu sama lain. Luna menceritakan dari mulai kehidupannya yang broken home hingga terpaksa menikah dengan pria yang 2 kali lipat lebih tua darinya. Diego yang tidak tahu akan diapakan uang hasil rampokan tersebut, ia pun bercerita bahwa uang yang ia rampok adalah hasil kerjanya sebagai buruh pabrik yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Luna yang mengetahui Diego yang tidak bisa membaca, lantas menanyakan bagaimana cara ia bekerja. Diego berkata bahwa ia belajar mengenal semua benda dengan cara menyentuhnya. Hingga tanpa sadar, tangan mereka pun bersentuhan dan akhirnya mesin pun dinyalakan dan terjadilah pembajakan sawah di sana. Scene berganti memperlihatkan sosok wanita yang begitu mirip dengan Luna. Hanya saja penampilannya yang lebih modis dan elegan daripada Luna. Tak lain wanita ini bernama Bella. Bella adalah seorang penulis naskah yang terkenal. Dan sepenggal cerita dari sosok Luna tadi adalah fiksi, yang tak lain adalah cerita dari naskah yang ditulisnya oleh Bella. Bella memiliki kekasih bernama Arnold. Diketahui Arnold ini berprofesi sebagai sutradara. Demi mendobrak karirnya sebagai sutradara, Arnold mengajak Bella bekerja sama dengan produser film yang bernama Tuan Dison untuk menuliskan naskah pada film yang akan disutradarainya. Di pertengahan naskah yang ditulis Bella, Tuan Dison meminta agar cerita tentang Luna ditambahkan adegan pembajakan sawahnya Luna di sana. Sontak, Bella menolak karena adegan itu seakan merendahkan perempuan. Di tengah perdebatan itu, Arnold memotong pembicaraan dengan berkata bahwa naskah akan direvisi sesuai keinginan Tuan Dison. Namun Bella berkata bahwa dengan merubah akhir cerita itu sama halnya dengan merubah cerita awal dari naskah tersebut. Sepulang dari pertemuan itu, Arnold terus membujuk Bella agar mau mengikuti kemauan Tuan Dison untuk menambahkan adegan pembajakan sawahnya Luna pada naskahnya. Namun Bella yang kurang setuju dengan adegan itu meminta agar Arnold saja yang menulis naskah tersebut, dan Arnold pun sentak diam mendengar itu. Scene berpindah menampilkan Bella sedang bertemu dengan teman lamanya yang bernama Gardi, yang juga seorang novelis. Setelah ngobrol, Gardi pun bertanya mengapa Bella tetap mempertahankan hubungannya dengan Arnold yang dahulu pernah menyelingkuhinya, dan terlihat hanya memanfaatkan Bella untuk meraih mimpinya menjadi sutradara terkenal. Meskipun Bella sadar akan hal itu, namun Bella yakin bahwa Arnold akan berubah menjadi lebih baik
karena diketahui Arnold belakangan ini sering menjenguk ayah Bella di panti jompo, sedangkan Bella sendiri enggan buat menjenguknya karena mengingat perlakuan KDRT ayahnya dahulu terhadap ibunya. Singkat cerita, terlihat Bella yang sedang menulis naskah yang sempat tertunda dan menambahkan adegan pembajakan sawahnya Luna sesuai keinginan Tuan Dison. Mengetahui hal itu, Arnold terasa senang dengan naskah yang telah Bella buat. Pada keesokan harinya, Bella sedang mengunjungi ayahnya. Ia mencoba berdamai dengan keadaan dan mencoba memaafkan ayahnya. Namun begitu, sang ayah tetap tidak mengenali Bella selaku anak kandungnya. Shin kembali menampilkan Luna yang sedang melanjutkan naskah, yang saat itu menceritakan perpisahan antara Diego dan Luna. Meski berat, akhirnya Diego membiarkan Luna pulang dan tidak lagi menjadikannya Sandra. Luna yang sudah merasa nyaman dengan Diego pun meminta ikut bersama kemanapun Diego pergi. Namun, Diego menolak permintaannya itu, dikarenakan kehidupannya yang terlalu berbahaya bagi Luna. Setelah itu, ia pun melanjutkan hidupnya sebagai istri dan seorang guru. Hari-hari Luna terasa hampa dan terus mengingat sosok Diego yang begitu ia rindukan. Hari pun berganti pada siang yang jernih. Tampak dari kejauhan, Arnold tengah berjalan bersama seorang wanita dan Bella pun memergoki mereka. Sesampainya di rumah, terlihat mereka bertengkar. Luna menanyakan status wanita yang bersamanya siang tadi. Arnold mengakui bahwa wanita itu adalah kekasihnya, yang tak lain adalah adik dari Tuan Dison. Arnold beralasan bahwa apa yang ia lakukan itu semata demi melancarkan proyeknya dengan Tuan Dison. Bella yang kesal tidak ingin mendengar alasan apapun dan mengusir Arnold pergi dari rumahnya. Di tengah kegalauan, Bella terlihat kembali menemui temannya, Gardi, dan menceritakan perilakuannya Arnold kepada dirinya. Dengan tegas, Gardi meminta untuk tidak lagi berhubungan dengannya. Di sela perbincangan, Bella pun bertekad untuk menyelesaikan naskah tersebut. Hal tersebut bukan untuk Tuan Dison maupun Arnold. Ia melakukannya demi profesionalitasnya sebagai penulis naskah. Shin kembali memperlihatkan Bella yang kembali menulis. Namun, terlihat Bella tidak mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan naskah tersebut. Tiba-tiba si sosok Luna menghampirinya, seakan ia nyata dan memberikan saran untuk menulis naskah itu sesuai dengan isinya. Dengan saran Luna, Bella pun melanjutkan naskah tersebut dengan menceritakan Luna yang saat itu tengah menerima telepon dari Diego. Dalam percakapan itu, Diego mengajak Luna untuk bertemu di sebuah tempat. Tak disadari, ternyata percakapan itu didengar oleh suaminya. Esok hari pun tiba, terlihat Luna yang sedang berjalan menuju satu tempat yang sangat rahasia untuk menemui Diego. Mereka pun bertemu di sebuah kamar, melepas rindu dengan membajak sawahnya Luna sampai pagi. Hingga saat pagi tiba, Diego yang sejak awal berniat memberikan uang hasil rampokannya kepada Luna untuk melunasi hutang-hutangnya kepada suaminya. Saat mereka hendak pergi, ternyata tempat itu telah dikepung oleh polisi yang sudah mengetahui persembunyian Diego yang telah dibocorkan oleh Abe. Sontak baku tembak pun tak terelakkan dan Diego akhirnya tumbang tertembus timah panas. Luna yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan air matanya. Shin berganti dengan Luna yang terlihat memberikan uang kepada suaminya untuk melunasi semua hutangnya. Dengan itu, ia akan bebas dari Abe. Begitulah ending dari naskah yang ditulis oleh Bella. Bukannya menyerahkan naskah itu kepada Arnold atau Tuan Dison, namun Bella memilih membakarnya dan menjadikan kisah itu sebagai pelajaran bagi dirinya sendiri. Film pun selesai.